الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, insan Astagrafia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Jalla wa ala karena sore ini Allah masih memberikan kesempatan yang ketika kita bersentuhan dengannya, maka akan mulia hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun barangkali via online. Saya amat sangat bahagia dengan adanya kegiatan seperti ini yang dilakukan dan diadakan oleh teman-teman insan Astagrafia dengan nama kelas kajian tahsin online. Mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat daripada pertemuan kelas tahsin online ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat. Dengan mulia ini, ketika seseorang itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ini diantaranya. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Jadi sesungguhnya telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Jadi kemuliaan ini bisa kita raih dengan Al-Quran. Dalam berbagai aspek, kemuliaan hidup, kemuliaan saat meninggal dunia, kemuliaan saat bangkit dari alam kubur, bahkan kemuliaan nanti di yaumul qiyamah. Maka di Al-Quranlah kuncinya. Nah, apa fungsi Al-Quran kita pelajari? Apa manfaat kita mempelajari Al-Quran? Jadi banyak ayat yang menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran itu adalah untuk petunjuk dan penawar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, qul huwalilladzina amanu hudan wa shifa. Katakanlah wahai Muhammad, Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi ibaratnya peta kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan yang serba ada masalah ini. Maka kuncinya adalah Al-Quran. Ibaratnya peta kehidupan, peta pengarah supaya kita tidak nyasar, supaya terarah kehidupan kita. Dan wasyifa, Al-Quran ini sebagai penawar tentu bagi orang-orang yang beriman. Jadi obat hati ini Al-Quran. Obat kegelisahan, ketidakketenangan, kepanikan dan seterusnya, ini ada pada Al-Quran. Ayat lain Allah menyebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan, kata Allah, dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Obat dalam berbagai macam penyakit, tidak hanya penyakit hati, tapi ini penyakit fisik, penyakit lahir juga bisa diobati dengan
Al-Quran. Nah, tinggal lagi kita meyakinkan diri kita ini. Ya, ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh penyakit-penyakit yang berada di dalam dada kalian. Wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan diantaranya seperti ini. Maka kalau kita bersentuhan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan penyembuh berbagai macam penyakit, dan banyak hal-hal yang lain yang akan kita dapatkan. Nah, teman-teman sekalian Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan begini, "Faman lam yasfihil Qur'an", siapa saja yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, fala syafahullahu, maka Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepadanya. Wa man lam yakfihi fala kafahullahu, siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi ungkapan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dalam sekali. Jadi sebenarnya cara kita hidup nyaman, bahagia, dan seterusnya, ini jangan salah. Jangan sampai kita berpikir cara bahagia, cara mulia dengan banyaknya harta. Cara bahagia, cara mendapatkan penghormatan dengan posisi dan pangkat yang tinggi. Cara mendapatkan kemuliaan dengan ingin dihormati dan disanjung oleh teman-teman kita. Bukan situ kemuliaan. Kemuliaan itu ada pada Al-Quran. Kemuliaan itu pada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kata Allah Jalla wa'ala, ya, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim inna fi dzalika la rahmah wa dzikra liqaumi yu'minun. Jadi apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepada kalian ini Al-Quran. Hati-hati kita nih yang kadang-kadang mencari kebahagiaan dengan cara di luar Al-Quran. Mencari solusi dengan cara di luar Al-Quran. Allah tuh sudah mengatakan, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami ini telah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Ya, ini sebabnya kita nih memang harus banyak baca Quran, karena memang Al-Quran menyembuhkan. Al-Quran ini akan memenuhi keperluan kita, akan membahagiakan kita, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita belajar Al-Quran, walaupun mungkin katakanlah dari awal, dari makharijul huruf, ya, kemudian nanti kepada hukum-hukum tajwid dan seterusnya, maka yakinlah bahwa kedudukan kita ini pasti akan menjadi mulia. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana diungkap oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tawali At-Ta'this, kata beliau, man ta'allamal Qur'ana 'azumat qimatuhu.
Jadi siapa saja yang mempelajari Al-Quran, maka kedudukannya pasti mulia, pasti terhormat, pasti disanjung, diagungkan, dihormati, dan seterusnya. Nah, ini orang yang bersentuhan dengan Al-Quran itu seperti itu. Jadi kita jangan ragu meluangkan waktu, bahkan mungkin mengeluarkan biaya untuk belajar Al-Quran. Kita kadang-kadang untuk mendapatkan posisi tertentu saja, kita keluar waktu, keluar uang, dan seterusnya. Padahal itu belum ada jaminan. Kita untuk bermodal, untuk kaya saja, kadang-kadang mengeluarkan waktu, mengeluarkan modal, supaya kita mungkin lebih banyak untungnya. Tapi itu pun juga belum ada jaminan. Tapi kalau berurusan dengan Al-Quran, ingin terhormat, ingin mulia, ingin disanjung, mendapat posisi di hati masyarakat, dan mendapat posisi terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diantaranya adalah belajar Al-Quran. Siapa saja yang mempelajari Al-Quran, maka kedudukannya menjadi mulia. Dan contohnya banyaklah kita lihat ya. Jadi kalau ada anak-anak di satu sekolah saja, katakanlah di SD, di SMP, SMA, ada yang baca Al-Qurannya pinter, pasti posisinya kelihatan terhormat itu. Di mana saja, di kantor pun juga sama. Mereka yang sisi Al-Qur'annya ada, pasti dia terpandang, dihormati, disegani, ya. Orang mungkin segan sama dia. Karena apa? Karena dia dalam urusan Al-Qur'an punya kelebihan. Nah, ada juga yang harus kita yakini bahwa kalau kita banyak belajar Al-Quran, maka Allah akan memberikan dua hal kepada kita. Pertama, Allah hilangkan kekhawatiran dalam hati kita. Yang kedua, Allah hilangkan kesedihan dalam jiwa kita. Ini kan dua penyakit nih, dua hal ini kan yang kadang-kadang bikin kita nggak nyaman hidup, ya, takut dan sedih, khawatir dan sedih. Padahal Allah itu sudah mengatakan ketika Allah menurunkan bapak kita Adam, ibu kita Hawa dari surga, kata Allah, qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semuanya dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, nanti akan datang kepada kalian al-huda. Nah, al-huda sini maknanya ada dua. Ada yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan Al-Quran. Jadi dua-duanya ini betul. Siap, nanti akan datang kepada kalian al-huda, yaitu Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti Al-Quran, dia membacanya, dia mempelajarinya, dia merenungkan maknanya, ya. Kemudian dia mencoba untuk memahami bagaimana cara mengamalkannya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Fala khawfun alaihim, dia tidak akan dihinggapi oleh ketakutan yang berlebihan. Nah, di dunia dia kalau ditinggalkan sesuatu, mungkin hartanya, mungkin keluarganya itu pergi dari dia, maka dia tidak akan ketakutan, dan menghadapi masalah yang akan datang pun juga tidak khawatir dia. Terjadi apa kayak begitu kan, dia tidak akan pernah khawatir. Walahum yahzanun, dan orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran itu mereka nggak akan sedih. Jadi apapun yang terjadi, enjoy saja dia. Nah, ini pentingnya.
kita mungkin belum sampai kepada tahapan ini, hilang kekhawatiran, kemudian tidak sedih ketika menghadapi sesuatu. Padahal ini nyata. Allah sebutkan dalam ayatnya, ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan datang kepada kalian Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikutinya fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat. Ya, jadi cara berpikir kita, pola tindak kita ini akan jauh daripada kesesatan kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Al-Imam As-Sa'di, dia mengukur kejayaan dan kemunduran kita, umat Islam ini, tergantung dengan sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Kata beliau, kalau kita interaksinya tinggi dengan Al-Quran, maka kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan, baik dunia dan akhirat itu pasti menjadi miliknya. Jadi sukses materi, sukses apa segalanya itu akan menjadi milik kita. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, nggak kita baca, nggak kita pelajari, ya, kemudian kita nggak mencoba memahaminya, maka kesedihan, kekhawatiran, kesengsaraan itu pasti akan menimpanya. Di dunia dia khawatir, sengsara, sedih, kemudian ditambah lagi dengan di akhirat nanti. Maka penting nih kita untuk banyak belajar Al-Quran. Insya Allah pelan-pelan kita meraih kejayaan, ya. Jadi jangan remehkan hanya sekedar belajar. Jangan pandang sebelah mata, oh dia itu cuma belajar Iqra. Tapi ingat, karya kita yang sedikit ini hanya sekedar belajar, justru kita sudah mengukir keberhasilan, sudah mengukir kejayaan, dimulai dari kita. Ya, mudah-mudahan nanti diharapkan kejayaan dan kesuksesan serta kebahagiaan juga dirasakan oleh orang lain. Nah, apa bukti lain bahwa kalau kita belajar ini pasti Allah angkat posisi kita? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah ini mengangkat derajat sekelompok kaum dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, belajar, membaca, kemudian nanti memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan Al-Quran, maka Allah akan angkat posisi kita. Posisi keluarga kita, posisi masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita ini terangkat gara-gara banyak bersentuhan dengan Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharin, dan posisi kita akan hina manakala kita jauh dari Al-Quran. Ingat, Rasulullah tuh nggak mungkin berdusta. Rasulullah mustahil untuk berbohong. Maka cara untuk merubah posisi kita dari mulia menjadi lebih mulia, dari terhormat menjadi sangat terhormat di sisi manusia ataupun di depan Allah Subhanahu wa taala, maka luangkan waktu, korbankan harta untuk belajar Al-Qur'an. Jadi harus dipaksakan nih. Walaupun kita pulang kerja lelah dan capek, ya nggak jadi masalah. Tapi kita harus merubah hidup kita dengan cara apa? Dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sejarah zaman silam misalnya dikisahkan di dalam
kitab Miftah dari Sa'adah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau ada seorang nafi, ya seorang apa namanya, gubernur, ya gubernur, Nafi bin Abdul Harith. Ketika dia bertemu Umar di sebuah tempat, Nafi ini yang punya kebiasaan atau diamanahkan untuk mengurus kota Mekah, ya Al-Mukarramah. Ketika Nafi itu pergi karena ada satu urusan meninggalkan Mekah, maka Umar bertanya, siapa yang menggantikan kamu? Kata Nafi bin Abdul Haris, ya saya serahkan kepengurusan saya sementara ini kepada Ibnu Abza. Nah, Ibnu Abza ini ternyata dia adalah bekas budak. Tapi ketika Umar mendengar penjelasan Ibnu Abza bahwa Ibnu Abza ini paham Al-Quran, sebagian yang lain memahami ilmu waris, apa kata Umar? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Jadi Allah ini mengangkat derajat seseorang, sekelompok orang dengan Al-Quran. Maka ilmu yang mampu atau amalan yang mampu merubah posisi orang sampai sekian derajat, 360 derajat barangkali, maka dengan cara Al-Quran. Jadi budak bisa menjadi raja, orang miskin bisa menjadi terpenuhi kemauan dan keperluannya, orang terhina menjadi mulia, bahkan para budak bisa menjadi raja karena Al-Quran. Ini yang memang harus kita yakinkan kepada diri kita, penting dan mulianya belajar Al-Quran. Nah, ada hadis lagi yang lain, ini juga menguatkan, ya, memahamkan dan meyakinkan kepada kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebenarnya sebaik-baik orang di antara kalian, ini bahasanya di dunia, ya khairukum, sebaik-baik kalian itu siapa? Man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi kita hanya punya dua kewajiban dalam hadis ini nih. Kalau nggak mau belajar, ya udah ngajar. Boleh kita lakukan dua-duanya, belajar plus ngajar. Kalau nggak mau ngajar atau belum punya kesempatan ngajar, ya udah belajar. Kalau punya kemampuan ngajar, silakan ngajar. Kata para ulama, kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani yasbahu azim. Orang yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti dia akan menjadi orang yang mulia, atau pasti menjadi mulia. Apa contohnya? Dalam redaksi ini misalnya ulama menyebutkan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ini dialah yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Allah jadikan Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin wa Afdalul Mursalin. Dia menjadi seutama-utama Rasul, semulia-semulia Rasul. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan
kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka umat Islam ini menjadi khairul umam, sebaik-baik umat. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi sayyidus suhur, menjadi tuannya para bulan. Jadi tuannya bulan, keutamaan bulan yang lebih adalah pada bulan Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar kita mendapatkan bahwa Al-Quran turun di sana. Sehingga Lailatul Qadar menjadi seutama-seutama malam. Oleh karena itu, kata para ulama, siapa yang di dalam hatinya Allah turunkan Al-Quran, dia renungkan, kemudian dia pelajari dengan kuat, dia luangkan waktu, bahkan mungkin tenaga, mungkin hartanya untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka dia pasti akan menjadi mulia. Nah, inilah maksud sabda Nabi, seutama-utama kalian, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi insya Allah posisi kita akan terhormat ya, walaupun kita tidak berharap sebenarnya kehormatan manusia, tapi secara otomatis itu akan mendapatkan kemuliaan dari manusia dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian Allah muliakan. Jadi sebenarnya kalau kita banyak membaca Quran, maka semakin mudah urusan yang kita hadapi. Kita punya masalah banyak. Kenapa itu terjadi? Karena kita jauh dari Al-Quran. Masalah-masalah akan hilang kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dulu ada kisah ya, dia Al-Maqdisi. Saat dia belajar, ada seorang guru namanya Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Apa kata beliau? Aktsiru min qiraatil Qur'an wala tatrukhu. Perbanyaklah baca Quran dan jangan sekali-kali engkau meninggalkannya. Jangan sekali-kali absen dari baca Al-Quran. Fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Karena engkau akan diberikan kemudahan seukuran bacaan terhadap Al-Quran. Nah, mendengar nasihat Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi ini, maka dia itu mengamalkan nasihat gurunya. Apa yang dia katakan, apa yang dia ungkap pasca melakukan hal demikian. Kata beliau, apabila aku membanyak membaca Al-Quran, fakuntu idza qara'tu katsiran. Kalau aku banyak baca Quran, maka Allah akan mudahkan aku di dalam mendengar, di dalam menulis, di dalam belajar, juga hal yang lain. Tapi sebaliknya ketika aku tidak membaca Al-Quran, maka lam yatayassar li, maka urusanku tidak dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang kita berpikirnya untuk menyelesaikan satu masalah berat itu, maka selesaikan diantaranya apa? Langkahi awali langkah kita dengan membaca Al-Quran. Makanya saran saya, dan saya juga mengamalkan insya Allah ya, ketika kita mau berangkat, atau mungkin katakanlah ya belum sampai di tempat kerja, mungkin di jalan, mungkin di bis, atau di kereta api dan seterusnya. Jangan lupa awali pekerjaan dengan membaca Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian Allah muliakan. Jadi kita
memantapkan keyakinan kita bahwa Al-Quran ini walaupun yang kita baca berulang-ulang, maka hati kita akan semakin tenang ketika kita membacanya. Kita ulang-ulang, maka semakin tenang posisi hati kita. Apalagi kalau lebih dari kebiasaan kita. Misalnya kita baca Al-Quran satu hari, misalnya satu halaman. Kemudian kita perbanyak baca Quran, maka ketenangan semakin banyak kita dapatkan. Nah, kenapa kita begitu harus memaksakan diri untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Al-Quran? Ada ungkapan para ulama yang hal ini katakanlah sebab ya, kenapa kita harus belajar, kenapa kita harus membaca Al-Quran. Pertama, kata para ulama adalah ta'abbudan lillah. Kalau kita baca, kalau kita belajar, berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kitab yang kalau dibaca saja itu sudah dapat pahala. Kitab apapun kecuali Al-Quran yang kita baca saja itu sudah mendapatkan pahala. Jadi saat kita belajar baca A, kemudian ba, ta, fa, dan seterusnya, itu sudah bernilai pahala. Satu. Makanya semakin banyak baca, semakin banyak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita belajar, kalau kita baca, tarsikhan lil imani, maka semakin menguatkan iman kita. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah, ulama pada abad ke-7, mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ini bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka semakin banyak orang baca Quran, maka semakin kuat imannya, semakin tinggi imannya. Makanya Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Anfal berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Semakin antum banyak dengar, semakin banyak antum membaca, semakin banyak antum menelaah apa artinya, apa terjemahnya, bagaimana maknanya, maka semakin tinggi, semakin kuat posisi iman kita. Jadi imun kita makin kuat, ya. Imun kita makin kuat. Yang ketiga, kalau kita belajar, kalau kita membaca Al-Quran, jadi azkiyatan linnufusi, semakin bersih jiwa kita, hati kita, semakin mencelong, jadi semakin bahagia. Allah mengatakan, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, pelajaran, wa syifaan, dan obat, lima fis sudur, yang ada di dalam dada kalian, wa hudan, dan Al-Quran itu adalah petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan dia adalah rahmat bagi kita orang-orang yang beriman. Jadi hati bersih ini obatnya diantaranya apa? Al-Quran. Semakin banyak baca Quran, semakin bersih hati kita. Jadi sederhana sekali ya. Yang keempat, taqwiman lil fikri, untuk meluruskan pola pikir kita, ya, untuk menenteramkan cara berpikir kita, refresh fresh begitu ya, fresh,
maka caranya Al-Quran. Maka kenapa sikap, kemudian kebijakan, atau pola, atau apa namanya, keputusan seseorang itu kadang membuat orang lain susah, berat, karena cara atau pola pikirnya itu tidak tepat. Dan kenapa pola pikirnya tidak tepat? Karena tidak disirami oleh Al-Quran. Makanya pola pikir dan pola tindak ini dia akan semakin lurus, akan semakin hanif kalau dia bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan. Yang kelima, jadi kalau kita banyak belajar Al-Quran, kalau kita banyak membaca Al-Quran, ta'arrufan bimanhajillahi ta'ala. Kita ini ingin tahu hukum, ingin tahu kehendak Allah, ingin tahu tentang apa saja itu, maka caranya adalah baca Al-Quran. Kalau kita ingin lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak baca Al-Qur'an. Ingin dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak baca Al-Qur'an. Nah, ikhwani fillah muliakan. Jadi hidup mulia ini dengan belajar Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Jadi saya berharap kepada saya pribadi dan kita semua, tingkatkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita. Apa maksudnya tingkatkan kuantitas? Ya, dari sisi jumlahnya. Misalnya, oke, tahun ini kita hanya sekedar belajar Iqra. Diharapkan mungkin dengan belajar Iqra, paling tidak ketika kita baca Quran dalam sehari, ya mungkin bisa dua ayat, atau 3 ayat, atau mungkin 1 halaman. Nah, nanti dengan cara meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Bagaimana meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran? Kan belajar tahsin, belajar cara memperbaiki huruf-huruf yang kita lafalkan, belajar hukum-hukumnya. Ya, ini hukumnya apa? Hukum tajwid maksudnya ya, dan seterusnya. Nah, saya menilai bahwasanya ada tingkatan kualitas ya yang dengan belajar di eh, tahsin via online ini, atau belajar atau kelas belajar Al-Quran ini. Pertama, orang yang bacaannya bertambah, masih bertambah banyak, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Apa di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada dia? Kalau bacaan Al-Qurannya itu baik dan benar, kata Nabi, al-mahiru bil Qur'ani ba'as safaratil kiramil bararah. Jadi Allah akan jadikan mereka ini bersama para malaikat yang mulia. Tapi kalau dia baru sekedar belajar, nggak jadi masalah itu. Itu pun juga bentuk kemuliaan yang Allah berikan, diantaranya apa? Dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala baca dan pahala bersungguh-sungguh untuk bisa baca Quran. Nah, kalau kita meningkatkan kualitas dari sisi ilmunya, ini hukumnya apa nih? Ini huruf, ini makhrajnya dari mana nih? Kalau kita mempelajarinya demikian, sebagaimana kita jelaskan tadi, maka orang yang mempelajari Al-Quran, kedudukannya pasti
tinggi. Kita pun juga berharap nanti program kita ini ada hafalan-hafalan ya, walaupun mungkin hafalan surah-surah pendek, misalnya Al-Ikhlas, tapi kita baca dengan kaidah ilmu tajwid. Maka kalau kita rutin ya menambah, kemudian menguatkan hafalan kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak akan mungkin lupa dengan hafalan yang pernah kita hafal. Karena boleh jadi dulu kita punya hafalan sekian dan sekian, namun karena jarang kita mengulanginya, jarang kita memerajaahnya, itu bisa melupakan hafalan kita. Nah, kalau dari sisi kualitas, silakan nanti bisa kita untuk saling bersaing ya. Apakah misalnya ke depan kita akan punya target, kalau bacaan kita sudah amat sangat lancar, misalnya ya kita khatam, misalnya Ramadan nih, dalam 1 bulan kita bisa khatam. Nah, kira-kira gitu lah. Tapi kalaupun memang belum, ya nggak jadi masalah. Misalnya dalam 1 bulan, ya kita paling dapat katakanlah misalnya 15 juz dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, yang terakhir barangkali kita memang harus konsisten untuk ikut kegiatan ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk bi'ah. Bi'ah itu maksudnya lingkungan. Lingkungan Quran. Komunitas Al-Quran. Dulu para sahabat itu, seperti Ishaq bin Ibrahim berkata, ini komunitas para sahabat ya, wala nuhibbu lirrajuli ayyatiya alaihi aktsaru min arba'ina yauman walam yaqra al-Quran. Jadi kami nggak senang sama orang yang kalau dia 40 hari berlalu tapi dia belum menghatamkan Al-Quran. Ini kan komunitas harus kita bentuk nih. Bagaimana kita membentuk lingkungan Qurani ya? Kita mulai dari belajar kayak seperti ini. Ya. Walaupun mungkin via online untuk sementara. Siapa tahu dengan izin Allah Jalla wa'ala. Di kemudian kita bisa face to face di dalam mempelajari Al-Quran. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, yang terakhir barangkali, yang terakhir kita harus bersemangat mempelajari kehidupan para ulama zaman silam supaya menggugah kita untuk mengikuti mereka, terutama terkait masalah Al-Quran. Di sini ada contoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, di dunia ini ada 3 hal yang aku cintai. Yang pertama, kalau mengenyangkan orang yang lapar. Ini hobinya sahabat yang mulia. Yang kedua, dia memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Yang ketiga nih, saya kira kita bisa amalkan nih, yaitu tilawatal Quran, membaca Quran. Ini hobinya ulama-ulama hebat. Utsman bin Affan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia punya hobi apa? Membaca Al-Quran. Bahkan dalam satu peristiwa, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi, Utsman bin Affan ini pernah sholat 1 rakaat itu 30 juz. Masya Allah ya. 1 rakaat 30 juz ya. Ya mudah-mudahan kita paling tidak ya pelan-pelan lah untuk misalnya sholat 1 malam ya mungkin 1 halaman, besok mungkin 1,5 halaman, besok lagi 2 halaman dan seterusnya. Mungkin begitu pengantar dari saya. Ya mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini memotivasi kita semua untuk banyak belajar, terutama bergabung lah paling tidak ya, bergabung dengan kegiatan ini agar kita menjadi orang yang mulia insya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kami kembalikan kepada uh, moderator. Silakan. Baik, Ustadz. Jazakallah khair atas tadi eh, kajiannya terkait Al-Quran. Jadi pesan-pesannya yang bisa kita ambil hikmah itu, jangan ragu-ragu berikhtiar untuk belajar Quran ya. Jadi cuma bukan hal-hal yang duniawi saja. Siapa yang belajar Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan. Allah hilangkan kekhawatiran dan Hmm. rasa sedih di dalam dirinya. Dan Allah angkat derajatnya ya. Jadi walaupun kita dalam perjalanan dari kantor pulang lelah atau mungkin sebelum beraktivitas, eh, kalau bisa selalu menyempatkan diri ada interaksi dengan Al-Quran. Itu ya Ustaz ya. Ini Hmm. mungkin ada satu pertanyaan Ustaz ini di kalau ini chat ini dari saudari Silvi. Assalamualaikum Ustaz. Beliau menanyakan kalau bisa kita baca Quran tapi terjemahannya saja itu apakah termasuk amalan gitu ya? Mungkin mentadaburi kali ya Ustadz ya. Jadi bukan baca huruf hijaiyahnya tapi memahami tafsirnya gitu. Seperti apa itu Ustadz kira-kira? Baik, barakallahu fiik. Insya Allah itu bagian daripada kemuliaan, ya, membaca terjemahannya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa kita membaca Quran, nggak bisa. Jadi itu bagian daripada mentadaburi Al-Quran. Maka langkah awal untuk kita pemula, anggaplah kita memang tidak mengerti baca huruf dan seterusnya Al-Quran, nggak masalah langkah kita, katakanlah selain baca semampu kita. Mungkin kata orang salah, mungkin kata orang tidak tepat, tapi kita barengi dengan membaca terjemah. Ya. Tapi sekali lagi itu bukan dikatakan sebagai membaca Al-Quran. Walaupun insya Allah dapat pahala, insya Allah. Ya, insya Allah. Warakallahu fiqh. Baik Ustadz. Terus ini jawabannya mudah-mudahan dapat ini terjawab ya seperti itu. Oke, mungkin ini sebagai informasi kembali ya untuk tahsin online ini untuk pemula ini. Jadi sebenarnya diadakannya setiap hari Rabu, 2 minggu sekali. Tapi berhubung karena besok bertepatan dengan Pilpres, jadi khusus untuk yang perdana ini dimajukan dulu di hari Selasa, kayak gitu. Dengan tahsin online ini sih, Ustadz, Alhamdulillah dari cabang-cabang Strografia di kota-kota lain itu beberapa ada yang mendaftar sih. Jadi mungkin walaupun jarak memisahkan gitu ya, ya tetap bisa berpartisipasi sih kayak gitu sih. Jadi ada kayak kemarin tuh dari mana ya? Dari Kalimantan ya kalau nggak salah atau dari 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 Sumatera juga ada gitu. Nah, itu sih Ustadz sih. Seperti itu. Mungkin sebelum ditutup dari Ustadz, Alhamdulillah, barangkali ada Alhamdulillah. doa penutup untuk kami semua mudah-mudahan supaya diistiqomahkan dalam beribadah, Ustadz. Tafadhol. Ya. Baik, Bapak Ibu, Allah muliakan. Sebelum kita tutup dengan doa keputul majelis, mari kita eh, aminkan doa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله هداية لنا. اللهم اجعله هداية لنا يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Cukup, Ustaz. Al- Alhamdulillah, syukron jazakallah khair Ustadz. Oke, Bapak Ibu Izan Astrografia, telah sampai kita di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz dapat memberikan hikmah dan sehingga kita dapat termotivasi untuk belajar Al-Quran sampai akhir hayat kita. Demikian dari saya. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih
atas kehadirannya, Bapak Ibu semua, Ustadz juga, jazakallahu khair. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz, jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama, Masya Allah. Barakallahu fikum.